Berdasarkan pengetahuan yang saya punya, Ki Bismo adalah sebilah keris dengan lok 11 tanpa bang kacang, tanpa sogokan. Makanya salah satu definisi keris atau sanadi secara umum adalah doa yang terbendahkan. Bahasa carane menerjemahkan yang paling gampang itu keris itu bahasa doa yang terbendahkan. Terus sejarahnya kenapa itu dijadikan senjata piandel dalam tanda petik? Tersebutkan dalam beberapa informasi bahwa Ki Bismo itu adalah kekancingan. Dari yang tidak tersebutkan apakah kekancingan itu sesuai dengan hari jadi atau dimulainya hari jadi 1749 atau setelah perjanjian Giyanti ada perebutan kekuasaan karena di sana di Blora itu ada yang namanya Guntur Wiratmojo yang menguasai pemberontak itu. Ya. Saudutan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Blora TV di mana saja berada. Kali ini menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276 ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas, untuk diulik. Kebetulan di kesempatan hari ini saya kerawuhan tamu, yaitu seorang pengamat budaya, pengamat sejarah yang ada di Blora, yaitu Mas Gatot Pranoto. Khususon di edisi ini ada bahasan tentang pusaka piandel Blora, yaitu Kyai Bismo yang dalam rangkaian setiap hari jadi pasti akan dilakukan kirap pusaka. Bahkan di pelaksanaan kirap pusaka Kyai Bismo itu ada satu hal yang dilakukan, yaitu saat kirap harus topo bisu dan temu belang, bahkan satu SOP sebelum dilakukan kirap dilakukan prosesi untuk jamasan. Dalam hal ini konteks kita tidak di persoalan jamasan topo bisu saat kirap. Mari kita jauh dari di persoalan hal yang di luar logika, karena ini semata-mata adalah kita ngomong di persoalan budaya. Mas balik menang nggone sejarah ya Mas, kita ngomong kan ngobrol apa. Mumpung saya tanggal 11 sasi meneh Blora ulang tahun nggak salah ke-275. Pemakaran menarik ini salah satunya di prosesi itu apa kirap pusaka Kyai Bismo. Kyai Bismo apa Mas? keris. Keris maksudnya keris yang di ning pasar pon apa keris yang ono empuk gandring ini. Berdasarkan pengetahuan yang saya punya, Ki Bismo adalah sebilah keris dengan lok 11 tanpa bang kacang, tanpa sogokan. Keris luk 11 tanpa bang kacang, tanpa sogokan. Nek jenis keris sendiri luk ya ono pira Mas iki Mas? Yo wong awam Mas, wong awam. Artinya saya sing standar ya. Keris itu ya luk 3, luk 5, luk 9, luk 11, luk 13. Ya. Neng ya ono Mas, keris itu luk 29 dan sebagainya. Ono. Iku tetapi bagus apa sih Mas? Tekuan, belokan. Ini iki. Nah, keris kan ini kan. Ya, ya.
Itu nek kita ngomong tuah dari keris, bukan kepingin mistik ya Mas, kalau mistik ya. Lekukan ini ana ciri khasnya. Oh nek lekuk sakmene mesti sekti. Ora perkara sekti dan tidak sekti. Apanya? Tetapi saat tosan aji itu dibabar atau dibuat, tentu atas keinginan seseorang. Dalam hal ini Entah itu Pak Empu, berarti orang dipesen, atau pesanan seseorang. misalnya jenengan empu, saya ini orang pesen jenengan itu. Iya. Misalnya Mas Urip ini seorang pedagang. Mas aku gawekno keris. Sing kasihate Sing ngene. semangate iso nggo penglaris ah. Semangat ambekan kasihate. Ya, spirit lah. Deket-deket aja. Ya. Jadi niki nyuwun lho napa lempeng-lempeng mawon sing sederhana misalnya begitu. Oh, misalnya jenengan seorang empu pasti akan memberi tawaran kayak. Nah iya. Nah kebetulan Mas Urip itu seseorang yang tidak ganjen. Yes. Tidak seneng pamer berpakaian dan segala macam. Glamor ya. Nah terus tak gaweke keris lurus pamore beras utah. Nah itu sudah tanpa lekuk mau. Tanpa ya. Oh ya. Doa yang disertakan dalam proses pengerjaan itu mugi-mugi ingkang ngagem menika pinaringan kesainan dalam bentuk penglaris. Ini contoh. Ya. Jadi begitu. Termasuk nek sampean ngomong gitu. Padha-padha kita menarik sejarah masa lampau. Ana empu gading nggone Raja Singosari gitu. Sampean ada literatur atau pernah membaca literatur enggak Mas? Itu piro? Enggak. Tetapi teriring dengan keinginan calon pembuatnya, Pak Empu Gandring, dan calon pemakainya, Arok. Nah dalam sejarah kan calon pemakainya Arok. Lah iya. Empune Gandring. Ya. Maka spiritnya memang fighter. Tidak secara itu spiritik nggo mateni, iya. Tapi fighter. Iya. Makanya salah satu definisi keris tosanadi secara umum adalah doa yang terbendahkan. Bahasa carane menerjemahkan yang paling gampang itu keris itu bahasa doa yang terbendahkan. Nek saya belum menjelaskan, nek aku gawe keris pasti akan doa-doa itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk benda itu mau. Sebilah tosanaji. Bisa pedang, bisa tombak. Karena ya. yang namanya tosanaji itu kan luas. Ya. Keris adalah bagian dari tosanaji. Ya. Terus nek ini Mas Kyai Bismo, karena kebetulan setiap hari jadi, ini Blora kan mau memperingati hari jadi nih yang 276. Setiap hari jadi itu kan ada satu ritual, bukan ritual, ada satu prosesi kebudayaan. Yes, ada rangkaian di mana di sini prosesi kebudayaan adalah kirap Kyai Bismo. Iki sakjane senjata iki atau mungkin salah satu bagian dari tosanaji bentuknya keris ya Mas. Keris. Iki zamane kerajaan apa mungkin wis bupati loro bentuk kabupaten. Saya bicara tosanajinya dulu. Ya. Kyai Bismo lho 11. Ya. Tanpa Mbang Kacang, tanpa sogokan. Maka secara umum disebut dapurnya, dapur rancang bangun dan segala macam rincian itu buto ijo. Lah kemudian orang awam, wah rak galak, rak medeni. Aku agak metak. Lah iya. Buto ijo
nek di pengetahuan awam, anak-anak bahkan kita pun dewasa. Buta ijo itu tukang mangan wong. Nah iya nek dipangan buta ijo dan segala macam. Hati-hati kok nek dipangan buta ijo. Tetapi dalam beberapa naskah, buta ijo spiritnya adalah safety atau perlindungan. Contoh yang lain, di beberapa kerajaan kuno, itu mesti ana reca Dwaropala. Kuno ini sebutnya spesifiknya. Contohnya Majapahit lah, atau Singosari lah. Nggih. Ana reca Dwaropala ya buta Mas. Nggawa pentung, nggawa godhog. Lah itu perlindungan. Konotasinya bukan untuk megen-megeni. Nah, perlindungan wong wedi ya oleh itu menjadi perlindungan. Tapi karepe wong yang spiritnya, semangatnya adalah termasuk ini di Kiai Bismo. Termasuk dapur buta ijo yang sekarang ada di Tosan Aji tersebut. Selain Kiai Bismo ada enggak Mas tadi? Tidak tersebutkan. Buta ijo Mas. Jadi buta ijo itu nama dapur keris. Sedangkan Kiai Bismo adalah nama yang disematkan pada Tosan Aji tersebut. Misalnya ada keris lain yang punya dapur buta ijo. Ya banyak. Kemudian ingin saya dekatkan dengan ciri-ciri Lok 11 dengan buta ijo tersebut. Pamore iki mbrenjul. Ya. Ini saya pengennya dikira iki zaman nopo sih. Nah ya makanya ini kok tekan kono. Nggih. Pamor mbrenjul itu identifikasi atau ciri-ciri yang lazim dikerjakan oleh empu-empu zaman Jepang. Jepang Panolan. Jangan tambahi panolan barang lah. Nek mbok tambahi ya ora apa-apa ya. Zaman Jepang, periode Jepang. Ini periode Jepang itu kerajaannya Mas. Salah satu fasal dari kerajaan Demak. Kalau kita bicara periodisasi Demak. Demak Bintoro. Tetapi di negara Kertagama juga disebutkan bahwa Jipang itu salah satu fasal dari Mojopahit. Berarti ya, sekarang kita sederhanakan saja bahwa periodisasinya adalah periodisasi Demak, wes. Demak itu nek Masehi ini berapa Mas? Demak itu dimulai dengan 1478 dan berakhir di tahun 1545 atau 46 kalau kita bicara Trenggono terakhir. Tetapi kalau kita masih tambahi lagi dengan kekuasaan Sunan Prawoto yang nama kecilnya adalah Bagus Mukmin ya ditambah beberapa tahun. Tapi kita tidak usah bergeser ke sana. Tetapi itu adalah periode yang lazim dipahami oleh pemerhati sejarah lah. Eranya periodisasinya Demak. Kita sepakati kita lebih anu dulu ya Mas. Yeah. Dan spiritnya ini adalah perlindungan, keselamatan. Bahkan saya kasih contoh ada sebuah patung itu tadi. Dan saat itu Reca Dwaropala. Ora ana hubungane romangan won dan sebagainya. Itu spiritnya juga perlindungan gitu. Makanya nek tak kira buta ijo iku medeni. Lah makanya tafsir masyarakat awam dan tafsir pemerhati budaya itu bisa beda. Itu kalau di zaman Demak Bintoro Bluro itu wis kabupaten burung. Ya kalau kadipaten jelas Jipang. Malah di Jipang ya. Jipang memang. Terus Haryo Penangsang itu Haryo Jipang, Mas. Artinya penguasa di Jipang. Kalau kita ngomong bupati itu zaman bupatinya kapan Mas? Kalau periodisasi ini Demak terus tadi yang Jipang, tapi kita kan sepakat dengan verifikasi Demak Bintoro itu Bupati Bluro Wilotek. Oh belum, jauh sebelum itu. Terus sejarahnya kenapa itu dijadikan senjata piandel dalam tanda petik? Tersebutkan dalam beberapa informasi bahwa Kiai Bismo itu adalah kekancingan.
Dari yang tidak tersebutkan, apakah kekancingan itu sesuai dengan hari jadi atau dimulainya hari jadi 1749 atau setelah perjanjian Giyanti ada perebutan kekuasaan karena di sana di Blora itu ada yang namanya Guntur Wiratmojo yang menguasai pemberontak itu. ya, yang kemudian oleh Keraton Solo diperintahkan Jayeng Tirtonata untuk meredam itu. Nah terus keberadaan keris itu Nah itu yang tidak tersebutkan. Bahkan spesifikasinya juga tidak. Kalau yang saya sebutkan itu kan spesifikasi sesuai dengan benda yang ada. Oke, betul. Kan mungkin dengan di persoalan terus pamor macam-macam itu kan kita berusaha menarik karena ada yang menyebutkan bahwa keris Ki Yayi Bismo ini kekancingannya dari salah satu raja di Mangkunegaran kepada Bupati Blora yang tempo dulu yang spiritnya pengayoman, keselamatan dan lain-lain. Nek menurut dengan kalau Mangkunegaran agak geseh ya. malah geseh. Seharusnya Kasunanan. Karena perjanjian Giyanti itu perjanjian yang ditandatangani oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Geseh. Lah Mangkunegaran itu fasal dari Kasunanan itu, fasal dari Kasunanan. Tetap Solo ini. Jadi setelah perjanjian Giyanti maka muncul yang namanya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti itu 1755. 2 tahun berikutnya ada perjanjian Solo III yang membagi sedikit wilayah Kasunanan yang kemudian muncul yang namanya Mangkunegaran itu. Angel ya kita meruntut pasti sejarah ini sing namanya Yayi Bismo itu ini periode Bilangnya sendiri sudah saya sebutkan. Periodisasinya kemungkinan itu di zaman Jepang. Di saat Tosanaji itu dibabar. Ciri-cirinya ya bangsa pamor yang berinjil. Apakah sudah pasti 100%? Ya belum. Hanya berdasarkan ciri-ciri itulah yang kita bisa identifikasi Jepang sementara. itu masih ini biru sih Mas? Kalau kita bicara negara Kertagama ya zaman Majapahit. Tapi kalau kita bersepakat bahwa Jepang yang dimaksud dengan Tosanaji yang tersebut itu ya periodisasi Demak lah. Demak ya. Iya. Terus sekarang jenengan bisa nggak nyimpulkan korelasinya ini kita los wae lah bahwa kalau kita ini zaman Rojo Sopo, Bupati Sopo itu tadi ada beberapa ini kan hanya pendekatan berdasarkan. Nah kalau pendekatannya ya cenderung periodisasinya pasti Demak apa Jepang? Setelah perjanjian Giyanti. Korelasinya kenapa Mas ini setiap hari jadi gitu pasti setahu saya mulai tahun berapa itu kita bahas semangatnya kirap ini kayak apa? Sama. Mendoakan agar baik. Mendoakan agar baik kenapa kudu mirap pusaka gitu? Ya bagian dari SOP ini zaman biyen. Zaman biyen ini kerajaan. Iya kerajaan. Ya kerajaan-kerajaan Solo, Jogja, Mangkunegaran, Pakualaman ya kirap itu bagian dari doa yang berbentuk aktivitas ritus itu tadi. Dan sampai sekarang pun ning Yogya yo Surakarta yo tetap ada yang namanya kirap-kirap ini bahkan. Terus di beberapa tulisan-tulisan itu nalika saat kirap ana istilah itu topo bisu terus temu gelang menurut jenengan ada 2. Ya.
Satu topo bisu, yang kedua temu gelang. Ya. Yang topo bisu itu sebetulnya ya kesungguhan, yang diharapkan kesungguhan dari peserta kirap itu untuk nyenyuwun marang Gusti Allah agar diberi kebaikan itu tadi, keselamatan itu tadi. Kalau saya Dalam bentuk owah gisire batin nyenyuwun marang pengirane. Kalau misalnya saya Sedangkan kalau kita diteruskan dengan temu gelang, tercapainya tujuan. Ketemunya ya, agar doa ini terhijabai oleh Gusti Allah ya. Nah, temu gelang itu ketemu lah. Doa itu bisa betul. Di samping aktivitas olah batin dengan sungguh-sungguh memohon, disertai dengan konkretnya ya ketemunya itu. Karena pasti ada tujuan lah. Yang namanya Pemda Blora dari periodisasi ke periodisasi berikutnya. Program 5 tahunannya lah, program tahunannya yang dalam bentuk APBD lah. Topo bisu temu gelang. Topo bisu itu kalau boleh saya mengartikan bahwa memang orang berdoa itu harus bersungguh-sungguh. Iya, kesungguhan doa. Ya. Terus temu gelangnya itu artinya satu pengharapan bahwa setelah berdoa sungguh-sungguh, doa itu akan tercapainya lah tujuan. Nah, ya ketemulah tujuannya. Sepengetahuan Mas Gatot, kapan sih kirap pusaka Yai Bismo saat hari jadi setahun dengan sebelum 11 Desember ya, zamannya Bupati Sok. Kalau sepengetahuan saya zaman Pak Basuki Widodo almarhum. Nah, jenengan aja pengetahuannya Pak Basuki ya saya harus mempercayai itu. Artinya ya secara kebetulan kami diminta terlibat dalam proses itu. Tapi tahu nggak Mas, latar belakangnya kenapa waktu Pak almarhum Basuki Widodo Bupati Blora kerentek nanake kirap itu, terus jenengan dilibatkan itu, sempat terucap nggak Mas? Ada latar belakang apa? Kalau kita bicara kebudayaannya adalah pelestarian kebudayaan. Tetapi kalau kita bicara doa dengan segala macam halnya lah, tentu juga ingin program, sasaran dan segala macamnya itu tercapai. Seperti terekspresikan dalam topo bisu, kemudian temu gelang dan sebagainya ya. Kita ngomong almarhum Pak Basuki Widodo berarti kalau nggak salah 1999. Ya. Beliau jadi Bupati Blora. Tapi pelaksanaannya kan tidak ditahan. Pasti setelah itu. Cuman saya lupa kapan mulainya. Terus keterlibatan jenengan dalam hal ini kan mungkin tidak secara pribadi, mungkin institusi jenengan. Ya lembaga lah Mas, lembaga Yayasan Mahameru waktu itu. Keterlibatannya itu di persoalan tata cara kirap, SOP jamasan, kemudian SOP pirap aja. Semua. Ya. Mulai jamasan sampai prajamasan, kan ono aktivitas tidak banyak segala macam. Tapi nalika penentuan rute kirap, wah tentu di Porabutpar lah. Dhisik jenenge kantor isian. Kantor apa ya? Pariwisata Kebudayaan. Iya, sekarang kan ono Mas Bambang almarhum waktu itu. Putrane Pak Srinardi. Pak Srinardi ya. Masih belum dinas waktu itu, masih kantor. Ya. Terus dengan menyebut jamasan. Ini SOP yang mana Mas, dan fungsinya apa harus dijamas itu supaya punya tujuan apa? Teknis dulu aja. Ya. Bahwa jamasan pusaka adalah proses pencucian dan pewarangan pusaka. Keris lah misalnya begitu. Dengan tujuan, kalau secara teknis, mengawetkan material logam tersebut agar tidak gampang terjadi korosi.
Korosi itu nek bahasane Jawa nek iyeng. Nek iyeng. Karena pelapisan dengan cairan warangan itu menghambat proses oksidasi. Tapi ada unsur mistisnya nggak macam-macam. Ya mari kita bahas kalau memang mau masuk ke sana. Ya, tapi teknisnya itu. Secara teknis harus disebutkan juga. Ya. Terus kimianya apa maksudnya misalnya itu? Ya warangan itu ya perasan air jeruk nipis yang diperam, kemudian yang jernih dipisah, kemudian diperam lagi, yang jernih dipisah sampai beberapa kali agar betul-betul kotorannya itu tertinggal, kemudian diberi warangan. Warangan sendiri kayak apa sih? Ya arsenit lah. Oh, itu sungguh mata ini uang loh. Ya melayune rono tekan kono. Arsenik kan jadi sungguh mata ini orang. Tapi memang saya sepakat kalau ini ilmu jamasan, bagaimana upaya untuk mencegah satu benda pusaka itu yang kebetulan terbuat dari logam. Iya, menghambat korosi. Iya, Fe itu nek kena udara bebas itu munculnya Fe2O3 mas, karat. Nah, biar terhambat maka proses pewarangan itu. Setahu jenengan Bismo itu bahan bakunya logam. Logam, wis jelas Fe. Yono wesi malelo gendogo. Ono wesi Karangkijang. Wah, sing mungkin wong awam nggak paham ya mas, ono jenis-jenis besi sing Purosani gitu loh mas. Nah itu adalah besi-besi yang dipilih oleh para empu waktu itu untuk menjadi bahan baku tosanaji tersebut. Artinya kan tidak sembarang besi sing ameh didadekno barang baku membuat tosanaji itu. Ya. Pilihannya empu kan. Ya. Orang Jamas itu perlu mempunyai kemampuan tertentu di sisi teknis atau mungkin di sisi doa atau mungkin di sisi apa? Teknis dulu aja. Ya. Bahwa proses pewarangan itu adalah dibersihkan dulu logamnya. Karena waktu itu diberi minyak segala macam ini harus bersih, mutih istilahnya. Mana wewanginya Pak? Ya kalau wewangian bagian dari konkret aja deh. Wong aromatik itu ya wangi ya. Nah kemudian setelah bersih betul baru dicelup di warangan. Ini memang butuh suhu yang cukup panas di ruang ini, di ruangan di mana tosanaji itu akan diwarangi. Oke, saya sepakat untuk jamasan butuh suhu tertentu, sinar matahari. Iya cukup panas lah, orang ketang orang langsung. Ya. Oke, itu nanti dibahas sendiri. Aku balik pertanyaan saya dengan kan bola-balik teknis kasat moto awam mas. Nek wong Jawa nek sura iku usume wong jamasan nyucekno pusaka itu iya, kan. Iya. Kan tidak sembarang orang. Artinya boleh nggak saya menyimpulkan bahwa seseorang yang iso nglakoni itu ya hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepiawaian. Ya minimum pengetahuan yang memadai lah mas. Teknis atau non teknis? Teknis dulu aja deh. Teknis dulu aja deh. Non teknisnya yang mengetahui bahwa tosanaji itu adalah doa yang terbendakan. Ya. Ono walake enggak mas? Misalnya saya itu wong awam kayak gini tiba-tiba ya sok kewanen dengan tujuan teknis itu mau. Ya sebaiknya bersih hatinya lah. Sederhana banget aja. Mengetahui tentang warangan itu adalah proses kimia tradisional. Tujuannya adalah mencegah terjadinya korosi. Kemudian ya bersihlah hati kita. Wong ini doa yang terbendakan itu ya urusannya karo hati barang toh mas. Balik ning gone asale doa terbendakan itu akhirnya nek ditarik jamasan wong jamasi pusaka dan lain-lain paling enggak kan rohnya di situ ya mas ya. Ya. Rohnya itu mau loh istilah wong anu itu ya artinya resik atau mungkin ada persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan itu berkaitan dengan perkembangan kebudayaan yang ada. Yeah. Zaman Hindu-Buddha, tentu pemahaman tentang doa, tentang permohonan dengan
periode yang berikutnya kan ya beda Mas. Ya. Contohnya ada standar operasi prosedur di mana sebelum jamasan itu harus disiapkan anyepan dan sebagainya. Apa Mas? Anyepan. Anyepan itu apa Mas? Ya bangsono buah-buahan, kemudian ono bancaane dan segala macam. Ya. Ono bubur abang putih dan segala macam, itu bagian dari itu. Itu wajib atau SOP secara kebudayaan. SOP secara kebudayaan itu Nah, zaman biyen mesti menjadi wajib. Zaman Hindu Buddha, tapi setelah Islam, maka di pendopo itu juga ada yang namanya bancaan. Kirim dongo dan segala macam dengan doa-doa Islam. Ya. Dan itu orang ning pendopo tok orang Jawa biasa. Nah, di Jogja di Solo juga yang seperti itu terjadi. Nah, tentu sebelum Islam waktu Hindu Buddha, ya mesti rano bacaan versi Islam seperti itulah. Ya. Mas, kebetulan kirap Kyai Bismo ini kan dimulai yang pertama kali melakukan di era Bupati Blora Insinyur Haji Basuki Widodo Almarhum. Atau misalnya sebelum itu pernah ada, aku ora ngerti. Dan jenengan ora ngerti, aku pun malah. Ora ya kebetulan orang yang Blora dan segala macam itulah. Dan perhatian terhadap persoalan yang seperti itu belum ada di saya misalnya. Jenengan di era itu institusi lembaga jenengan dilibatkan di proses itu di proses jamas. Setelah itu pernah dilibatkan? Ya terus menerus sampai 2020. Terus ada berhenti dengan segala macam itu yang tidak ingin saya sampaikan. Kemudian secara personal dan beberapa teman juga terlibat lagi sampai 2024 kemarin. Artinya di hari jadi Blora 275 masih ada prosesi kirap yang diawali dengan jamaah itu ya. Saya pikir menurut saya terus menerus. Cuman pernah ada beberapa kali saya tidak terlibat atau lembaga kami tidak terlibat lah. Dan itu dinamika biasa aja. Saya pengen narik ini tadi, jenengan terlibat nek anggapan wae mulai Pak Basuki itu 1999. Setelah itu pasti. Setelah itu misalnya anggap wae mulai kira-kira 2005 misalnya. Ini ande-ande aja Mas. Terus diawali SOP-nya harus dengan jamasan dan lain-lain, di mana jamasan itu memerlukan sinar matahari atau suhu tertentu. Pengalamannya sing sampai 2020 itu. Bahkan 2025 kemarin juga. 2024 kemarin juga. Pernah enggak Mas ada hambatan secara alami nek pas jamasan ini adalah kayak saat ini udara redup srengenge gak metu dan pernah enggak Mas? Secara kebetulan saya harus mengatakan dan menebalkan informasi ini. Secara kebetulan atau kudanan. Artinya kita setiap jamasan ini kok ya untuk srengenge. Padahal itu secara teknis dibutuhkan agar proses kimia tradisional menyatunya antara cairan warangan dengan logam yang sudah dibersihkan dan sebagainya itu berhasil dengan baik. Sehingga muncullah pamornya. Terpisahlah antara besi dan pamor dan sebagainya. Itu kan aktivitas-aktivitas proses marangi yang standar aja baku lah. Bisa diganti dengan misalnya panasnya penerangan lampu ini enggak? Saya agak ragu-ragu. Dimungkinkan bisa. Karena di situ ada kimia yang arsenik imun. Bukan tradisionalnya ini loh Mas. Kimia tradisional itu sejak dulu ya patokane ono srengenge dan panas cukup. Jenengan kan bicaranya secara kebetulan dan saya nggak kepengen ini saya tarik ke mistis atau mungkin yang kronik dan lain-lain. Kebetulan itu di saat jamasan butuh sinar matahari, selama ini terlibat terus di persoalan jamasan dan tidak pernah mengalami kok kebetulan sering ini kok ya metu. Iya. Selama proses jamasan berkali-kali. Boleh kan misalnya saya kalau orang menafsiri secara
personal. Ya. Wah, ini berarti yo katiasane dan segala macam kok ya. Monggo-monggo Atau aja. mungkin bahasa yang rada sederhana. Kok alam juga mendukung ya. Gitu loh. Kalau menurut Boleh saya, kan saya ngomong kalau kayak menurut gitu? saya bahasanya barangkali yo kok terjadi harmoni ya. Ngono wae ya. Iya, sepakat supaya ini arahnya orang yang mistis dan lain-lain memang kebetulan kayak gitu. Tapi ada yang menyebut nek jamasan mesti ono srengenge, tapi saat mau kirap pasti diawali dengan hujan ora ketang rintik-rintik, tapi begitu kirap itu sempat enggak Mas mendengar informasi? Iya. Ya kemudian saya sampaikan iki mancen rendeng kok. Saya ngomong gitu. Lah rendengi ono panas ora ya sok-sok ono. Lah ini kebetulan sok-sok iki kok terus menerus lho, Mas. Ya. Waktu jamasan untuk sengenge terus. Saya baru mau ngoyak itu, nek kenapa nek wayahe kirap kok ana tertib udan, tapi nek wayahe jamasan selalu ana srengenge, sementara jenengan klaim wong nek Desember iku ya wayahe rendeng wayahe udan. Neng sok ya tetep ono srengenge to Mas senajan to Desember. Lah secara kebetulan waktu jamasan iki entuk panas terus. Dan ada ketentuan ini harus tanggal berapa? Oh enggak lah. Ya tentu harus beberapa hari sebelum hari H 11 Desember. Sebelum tanggal 11 Desember. Aning sebelum 11 Desember pun jenenge se Desember. Ya. Nah Desember iki nek wong Jawa gede-gedene sumber. Ah gitu loh Mas. Boleh kan ya, ini kan keelokannya alam. Jenengan bahasanya harmoni itu tadi. Ini kan keelokannya alam. Bertahun-tahun loh Mas. Kita ambil nih startnya yang 2005. Ini sudah mau 20 tahun. Sudah 20 tahun di 2024 kemarin. Saya boleh ini keelokannya alam kan. Iyalah monggo. Ya. Iya. Ada enggak Mas? Sepengetahuan jenengan. Kirap itu sampai gagal karena udan deras jadi ini Desember wayah gede-gede Desember. Pernah enggak Mas pengalaman? Sepanjang saya dilibatkan dalam proses jamasan kemudian kirap pusaka, urung tahu ora Mas, mesti muter. Mesti muter. Ya memang diawali dengan gerimis dan sebagainya, tapi kemudian berakhir dengan cukup terang untuk melakukan prosesi kirap pusaka itu. Kirap pusaka itu kan pasti waktunya setengah malam. Ya. Dan sepengetahuan saya melihat sendiri warga itu antusias di sepanjang jalan. Iya. Ya kalau menurut saya keterpihakan pada aktivitas berkebudayaan itu ya itu Mas. Orang gampang loh Mas menciptakan masyarakat begitu juga antusias, orang diperintah, orang surat edaran. Iya. Ini kan luar biasa penciptaannya alam yang kayak gitu. Mas sampean pernah ngudi ndak? Pusaka piandele Blora iku Kiai Bisma, aku ngerti kok nek dunia pewayangan Kiai Bisma iku ya termasuk wong tuwa-tuwane Pandhawa Kurawa. Ya. Sempat nggak ngudi di persoalan itu kenapa jenenge Bisma iki adalah salah satu tokoh? Itu nama yang disematkan pada Tosanaji tersebut. Artinya Tosanaji itu ya punya sesuatu yang baik, sehingga disematilah nama Kiai Bisma tersebut. Ya, nek saya memaknai kan gini, Asma Kinarya Japa. Nama seseorang itu pasti mempunyai maksud tujuan, termasuk memberi nama itu tadi Kiai Bisma kan ya Asma Kinarya Japa, tapi enggak uang, tapi ini benda. Itu kan Mas gitu. Iya. Tapi jenengan enggak sempat mempelajari kenapa sih kok dijenenge ora Kiai Werkudara, Kiai Salya kok kenapa Bisma gitu Mas. Ya karena seorang resi yang baik, yang dihormati oleh Pandawa maupun Hastina. Artinya kan boleh kan kita mengandai-andai, oh Resi Bisma itu kalau dicerita pewayangan Mahabharata
nek kelas wong itu mune wong biasa terus jadi dewa resi kan mesti di atasnya. Resi, ya. Nah, kan gitu kan Mas. Sehingga kita menerjemahkan waktu kuwi sing jenakno itu pasti kan punya masalah. Itu yang saya nggak tahu Mas, yang saya nggak tahu. Tapi sejak saya terlibat dalam proses jamasan, kemudian proses kirab, sudah disertai dengan nama itu. Gitu ya Mas. Ya. Sepengetahuan jenengan Ndoro itu selain mempunyai senjata pianduk Kyai Bismo ada pusaka lainnya. Ya mungkin ada. Ojo mungkin sama sepengetahuan jenengan apa? Tombak apa misalnya? Ya misalnya kalau sebuah entah itu tombak entah itu sebuah keris, yang namanya Kiai Penggarit itu yang menyelesaikan pemberontakan Guntur Wiratmojo misalnya begitu. Iya, ini Penggarit tombak apa keris? Nah itu yang saya tidak tahu. Barangnya Kiai Bismo sekarang belum. Ya. Prosesinya sebelum dikirap pasti itu dikeluarkan jamasan. Ya proses baku lah itu. SOP itu tadi. Ya. Disertai dengan kelengkapan anyepan dan segala macam itu. Ya, nah itu bancaan dan segala macam. Siji budaya tradisi aja meneh wong barang pusaka wong awake dhewe kepengin duwe karep garap sawah nek perlu yo blokoan. Ya. Itu toh Mas. Itu kan ekspresi dari sebuah doa agar tercapai tujuannya ya. Bahkan kalau ada memaknai ya sedekah itu ya bisa berupa panganan ini nanti ya jenengan wong akeh. Ben yo melok ndongake kan begitulah Mas pendekatannya yang biasa aja. Sederhanane ngono wae lah Mas umpamane. Ya. Yang kayak gitu. Sampean secara pribadi mempunyai feeling atau intuisi saumpama ora tak senakno kirap iki kira-kira ana kedadian apa? Ya memenuhi kewajiban kita sebagai pemerhati dan pendukung aktivitas berkesenian, berkebudayaan. Ya sebaiknya dilaksanakan lah. Sebaiknya dilaksanakan. Ya, tapi kacamatanya sebaiknya ini kan bukan kacamata seseorang yang mempunyai perhatian terhadap kesenian, kebudayaan, kultur secara umum. Ya mudah-mudahan sing ngomong berhala kayak gini kan ora seorang Batok Pranoto juga karena dulu kan sudah pemerhati kayak gini saya yakin. Iya. Beberapa. Ya kalau terjadi perubahan makna dan sebagainya itu kebudayaan sejak dulu ya begitu. Sebelum Hindu-Buddha ada ya mesti sudah ada. Nah, kemudian terkoreksi oleh Hindu, terkoreksi oleh Buddha, terkoreksi oleh Islam, bahkan di Kristiani juga ada koreksi-koreksi terhadap aktivitas-aktivitas tertentu atau penyesuaian koreksi retuk kebanteran. Pernah di buku ya Mas teman dia itu semua secara kok saya belum pernah lihat ya. Saumpama dibuka itu kira-kira kesulitan ndak seseorang yang kepengen gawe narasi tentang dia itu semua kesulitan dalam hal untuk mendapatkan literatur. Ya kemudian kita mesti harus melihat naskah-naskah yang lama. Pernah ada nggak misalnya Kyai Bismo itu diberikan sebagai kekancingan, sebagai kelengkap kekancingan. Itu di periode kapan dan sebagainya nanti kan bisa dirunut ke sana. Ya memang butuh waktu, butuh kesungguhan kalau itu. Artinya ini kan sejarah. Ojo sampai kehilangan lacak. Saat ini pun saya ini menganggap atau mungkin ya mudah-mudahan anggapan saya. Kita ini sudah di fase bahasa tutur kan itulah. Nah, misalnya ini dibukukan terus dilengkapi beberapa literatur, itu kan luar biasa. Ya butuh kajian yang serius lah, kajian yang serius. Dulu kan yo duwe Profesor Singgih Tri Sulistiono. Barangkali kenapa itu tidak kita gandeng, kita libatkan selesai serius lah. Selain mikir kahanan dunia sing saiki, misalnya infrastruktur apa lain ini kan budaya ya Mas. Ya secara kebetulan saya tidak pernah membaca
Ki Bismo itu spesifikasinya kayak apa sih? Maksudnya spesifikasi Yo pamore apa, dapure piye, rancang bangune piye. padahal jenengan iso cerita loh pamore kayak apa loh. Sesuai dengan wujud. Lah ya, sesuai dengan wujud. Tapi nanti kita nggak tahu mas, generasi kita selanjutnya iso moco lah itu pamor apa ini kalau tidak segera Saya pikir kalau yang persoalan itu masih bisa ditututi dengan misalnya Google dan segala macam lah. Tapi yang nggak bisa ditututi itu adalah kapan sih Ki Bismo itu disematkan sebagai kelengkapan kekancingan. Nah itu harus kajian yang agak serius kalau yang itu. Ya sekarang itu aja kita pertanyaannya kapan 10 tahun yang akan datang terus yang paling luwe elek kok kapan itu apa mas? Jadi kayak gitu. Kita ngomongin kan mungkin gitu loh mas. Iya. Eman mas. Ini apapun nek wong Buro iku setiap hari jadi 11 Desember pasti ada satu prosesi atau rangkaian di hari jadi. Itu salah satunya adalah kirap pusaka dalam Buro dalam hal ini Kiai Bismo. Selama ini terlontar oh iya Kiai Bismo, tapi kalau ngorek sejauh mana Kiai Bismo itu apa tuh? Dengan saya cerita pamore. Ya berdasarkan wujud yang ada ya. Soalnya kan kita nggak menutup kemungkinan dimodernisasi kayak gini wong sing secara ada kepedulian belum sinau ilmu tosanadi loh. Iyalah mas. Tapi saya lihat di Google generasi muda juga banyak yang sudah terlibat. Ya menggembirakan lah, menggembirakan. Itu kan mak kepengen ngerti Arab ya, tapi nek merdi oh iki lho Kiai Bismo istilahnya pamore, dapure, merancang bangune dan sebagainya. Saat ini kita aja melacak ini dulu ini asal mulanya Kiai Bismo kayak apa itu aja perlu kajian yang mendalam. Nah ini segera mungkin dilakukan kajian kan serata mending lah mas daripada nanti nek yang anu gak ono kajian. Iya. Iya toh mas. Iya semangat yang baik lah itu mas. Iya. Semangat yang baik. Kayak itu. Mudah-mudahan kerentaknya hati saya barangkali bisa memulai di persoalan. Ayo kajian. Ayo. Syukur bagian nanti dalam wujud. Yang paling sederhana aja misalnya. Ya mas. Apakah di kantor arsip kita itu ada naskah-naskah yang berkaitan dengan itu? Loh sampean kan gawean. Misalnya begini mas. Ya. Hari jadi misalnya. Ya. Oh eneng perdane misalnya. Ya. Nah isih ono simpen enggak perdane. Setahun jenengan kan ono perdane mas hari jadi. Ya memang iya. Tapi apakah tersimpan di kantor arsip apa enggak? Arsip iki arsip Buro Pak. Buro dong. Ya sampean kan biasa nang perpustakaan. Ya iya nek itunya iya tapi itu kan ono sing kawogan untuk ngungkrah-ngungkrah data-data yang seperti itu. Atau barangkali juga ada catatan-catatan yang berkaitan dengan tim yang menetapkan hari jadi Blora. Selama ini belum ada. Nah ya makanya kan sudah mas. Sudah ada. Neng naskahnya apa sih tersimpan, dokumentasinya apa sih tersimpan. Nek ngono sesuk sopo ae misalnya mas. Memang yang saya tahu ada konsultan yang namanya Profesor Dr. Suyatno Kartodirjo, guru besar sejarah. Sudah almarhum loh mas. Lah ya sudah. Tapi apakah dokumen-dokumen yang kemudian menetapkan itu sebagai perda atau kajian praperda ditetapkan, itu apakah juga tersimpan di lembaga arsip atau kantor arsip kita? Jangan pernah baca di perda itu termasuk tercantum SOP juga. SOP yang mana? SOP kirap itu. Oh enggak pernah baca saya perdanya. Perdanya itu ya mau perkara kirap ngono tok wae. Lah iya enggak baca saya. Belum pernah baca. Enggak baca. Ono tuh mas. Ada. Lah meng tersimpan orang loh mas. Iya. Ono itu dalam arti terinformasikan pasti kalau perda itu ada.
Tetapi apakah dokumentasinya itu ada? Dokumen itu masih ada. Nah, teman jenengan itu saya memaknai wah itu perintah ya sesuk tak ndang ning gone perpustakaan tak usah-usih mbok menawa kok isih nek isih ndang diselametke. Iya. Sokol digawe digital. Atau naskah-naskah yang lain yang mendukung penetapan hari jadi itu juga ada. Karena di situ mungkin Kyai Bismo itu juga tercantum misalnya. Ya. Nah, nanti di situ akan kita runut terus sampai ke sumber yang sebenarnya. Carane ngono mumpung urung kelangan nobor tenanan ngono lho Mas nek pamane. Aku anggere mbok critani kelangan nobor aku mah deg-degan. Maksudnya deg-degane kenapa boleh? Ya iku mau Mas. Udah. Ana urusane mati barang. Kita ngomong kembali ke Bismo Mas. Bismo itu konon nek swara-swara njaba Mas. Iku jadinya duplikan yang menurut jenengan kayak apa? Saya tidak menghiraukan itu. Yang jelas wujud itu sudah ada sejak proses kirap yang kebetulan saya terlibat. Ya. Sampai sekarang wujudnya masih itu. Ya. Selaku pemerhati Tosanaji nek ndelok barangnya versi kayak gitu itu bahwa ini memang di periodisasi Demak itu wujud itu sudah bercerita tentang periodisasinya, tetapi wujud itu tidak bisa bercerita iki sing maringi sapa sing diparingi sapa ya enggak. Tapi periodisasinya periodisasi wujud itu wujud benda itu ya. Jenis besinya Mas? Jenis besinya ya komposisinya ya antara Manilo Gendogo, Karangkijang. Enggak, artinya ini jenis besinya orang besi sing enggak gitu loh, betul-betul keris lama. Nah, bahkan saya sebutkan ini kira-kira periodisasinya kok Jipang, delok wujute, delok bernjule dan sebagainya itu. Pamore itu. Tapi baru diagnosa sementara loh Mas ini Mas. Iya. Karena mesti harus ada dukungan naskah yang lain untuk memastikan itu. Diagnosa jenengan berdasarkan barang. Iya wujud ya wujud. Ya. Karena saya yakin jenengan bisa cerita dari wujud itu komparasi nek iki mesti periodisasine ning gone iki pasti ada. Ya berdasarkan beberapa pengetahuan umum kemudian saya simpulkan sementara dalam bentuk kalimat. Iki periodisasinya Demak Jipang lah. Jipang. Iya. Nek kayak gini, tak anggap awake dhewe ngobrol tuntas ini, sapa ngerti ini kan juga salah satu nanti pijakan literatur yang bentuknya digital. Ini informasi awal aja deh. Iya, Mas ini awal dan dangkal sekali, karena untuk membuat satu produk naskah sejarah ini kan tentu butuh kajian yang melibatkan akademisi, ahli mungkin Tosanajinya, karena ini nggak mau pasti juga ada di persoalan sejarah kan itu namanya. Lah iya. Ngomong dulu hari jadi agek Bismo, Kyai Bismo DKT kayak ngene Mas. Kita belum ngomong sing macem-macem loh Mas. Kita punya makam bupati ning Ngadipurwo yang itu Mas komplek makamnya. Iya. Makam. Iya udah bagus kita banget. Nanti urung pernah bahas Sunan Poso. Terus yang menarik serodok nggeser ke Kyai Bismo. Kyai Bismo mudah-mudahan ini menjadi satu informasi awal akan mengetuk punggawa para pemangku kebijakan, barangkali ini bisa ditindaklanjuti. Selain kirap Kyai Bismo kan biasa nanti diprosesi rangkaian hari jadi kan karena takziah atau mungkin bukan takziah, istilahnya ini loh Mas,
datangi makam-makam Bupati Tempo Ziarah. ziarah ya kota ziarah ke makam-makam Bupati. Yang menarik Bupati kita yang saat ini nih Pak Dr. Haji Arif Roman itu kelihatannya di tahun 2020 atau 2020 juga ziarah mengenai makam yang menurut dengan kasih badan aku sampai ini Ya, masyarakat lokal mengatakan bahwa itu adalah keturunan dari Pangeran Benowo. lokal ini lokal Blora Janjang dan Blora sekitarnya juga lah. Tetapi perlu kajian yang lebih detail lagi. Sehingga tidak Karena sepengetahuan saya, ya, Pangeran Benowo adalah anak dari Hadiwijoyo. Hadiwijoyo. Memang pernah berkuasa di Jipang sebagai adipati setelah perebutan kekuasaan antara Jipang dan Pajang, bahkan setelah perebutan kekuasaan antara Pajang dan Mataram. Telenek bahwa Janjang itu misalnya sekarang ada pembicaraan dalam tetap turun Benowo, Mas. Kan serodo ono Ya, makanya yang saya tahu, sepengetahuan saya yang terbatas banget ini, bahwa Pangeran Benowo pernah berkuasa di Jipang. Nek itu Jipang pusat kerajaannya ya Jipang yang ada sekarang itu ya. Kecamatan Cepu itu toh. Kecamatan Cepu. Ya nek terus ditarik ning gone Janjang Mas nek amane. Apalagi kalau kita bicara jarak terpendeknya, memang tidak seberapa jauh. Tapi apakah jarak sekedar itu saja yang harus kita lihat? Apakah betul Pangeran Benowo itu pernah berkuasa di Jipang? Kalau berkuasa di Jipang, apakah betul dua anak dan sebagainya turunannya kemudian sampai ke Janjang itu? Nah, itu yang mesti harus dilakukan kajian yang sungguh-sungguh. Dan menurut saya itu tidak sederhana. Menurut jenengan itu ziarah ning gone makam Jatisworo, Iya. Itu dilakukan yang bupati-bupati periodisasi sebelumnya belum pernah. Makanya keputusan itu tentu diambil berdasarkan. Nah, ini berdasarkan apa? Ya. Apa berdasarkan masukan, apa memang sudah ada kajian yang sederhana sehingga ada kepastian dari sisi kesejarahan bahwa Jatikusumo Jatisworo itu adalah turunan dari Benowo. Kalau cerita tuturnya sih iya. Cerita tutur. Iya. Dan saya yakin nek perkara Mbah Janjang termasuk menjadi rangkaian ziarah saat hari jadi ini mesti urung ono perdane deh Mas. Nek perda jelas pasti belum lah. Untuk tempat itu kan. Iya. Tetapi sebagai pemangku budaya melakukan hal itu ya oke saja lah. Enggak ono salahe lah. Iya. Karena masyarakat sekitar situ juga menghormatinya. Ya, bahkan untuk ning Blora Mas. Janjang itu konotasinya sebuah tempat yang sakral. Bahkan sampai sekarang kan ono unen-unen sumpah Janjang itu mandine keliwat-liwat. Artinya masyarakat di situ itu sangat-sangat mempercayai di persoalan itu. Ya, tapi kalau diperkenankan, Ya harus tak perkenankan Mas. Saya akan bicara di sisi yang sebelah. Ya. Bahwa di seputar Janjang itu ada makam-makam kuno yang mujure ngetan. Mas. Seputar Janjang itu cek mesti ada di Janjang boleh jadi neng seputar itu desa ya. lainnya. Bleboh, Ngalor, Dukuhe Nanas. Makam mujure Ngetan. Nah umumnya kan makam mujure Ngalor. Ya. Sedangkan itu di tempat tinggi, menurut peradaban biyen,
itu biasanya tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kerajaan. komunitas yang ada di Komunitas. situ ya. Boleh saya menyimpulkan apa itu sebenarnya makamnya wong Kalang. Lah nek makame wong Kalang Ya. iki engko iso diseneni wong pirang-pirang iki. Saya akan bicara di pinggir aja. Oh gitu. Bahwa mujure nyetan, sedangkan di Janjang itu mujure ngalor. Nah, di makam-makam umum raya awal apa? Ya peradaban Islam ya begitu. Ya. Mujure ngalor. Yang di seputar situ ada banyak makam yang mujure nyetan, makame wong Kalang. Ini bleboh sing akeh. Nah iya mlebuh ngalor sithik lah. Itu jejeran aja kan. Tapi kan saya mlebu juga kan. Ya jejer aja mah. Janjang karo mlebuh iku memang ngetane ngono tok ae. Terus kaitannya mbak Janjang apa Mas? Ya aku ya kuatir, makanya saya ngomong di pinggir Ya. sebelumnya ya mohon maaf. Ya, ya. Ojo-ojo sikil karo sirah itu mujur nyetan, waduh mujur nyetan jadi sikil-sikil karo sirah-sirah itu dadekno mujur ngalor. Ya, tak urung. Sumpah Janjang yang dianggap mandi keramat presiden jenengan. Saya tidak bisa menjawab. Tapi masyarakat umum mengakuinya seperti itu. Menceritakan seperti itu. Karena kan konotasinya gini Mas. Nah itu tak anggap nah sumpah itu mandi berarti itu tempat keramat. Tempat keramat itu nek biyen nih berarti itu makamnya wong ora bahen-bahen ini. Makanya itu pemuka lah mesti karena tempat tinggi. Pernah jenengan meneliti yang makam di Sungitan itu? Pernah Mas. Tahun berapa? Tahun 2003 2004 lah. Temuan apa sih mana orang apa mau sekedar nemoke ana makam mujure ngetan. Iya, bahkan orang lokal itu mengatakan niki nggih tapaan. Tapaan itu kan pertapaan gitu Iya, ya. bahkan nganggo contoh barang pokoke ngringkok ning kono aku ya nganti ketengguyu. Ngeten iki lho jarene. Nalika tapa dia memperagakan. Memperagakan wong lokal kono waktu itu. Wujudnya ngekri makam mujure ngetan. Iya, Di situ itu prasasti benda sejarah apa bentuk benda apa ya bendanya makam itu sendiri. nisan Mas misalnya. Batu nisan dari tanah dari batu lokal. Lebar-lebar begitu. Nah sekarang contohnya yang ada itu di Museum Sono Budoyo. Di museum Jogja. Jogja. Ya. Dan podo mah Sing disimpen ning kono nisan tok atau mungkin batu nisan, ya. batu nisan ini seperti yang nisan sekarang ini apa batu nisan? Iya, tapi lempengan-lempengan gitu loh, Mas. Ukurannya mungkin Ya ukurannya 2 meter lah. zaman semua. Lebarnya mungkin ya semeter lah. Zaman temono loh Mas itu sama kayak nulis itu apa waktu nulis waktu. Ya memang ada lah, Mas. Terus ada informasi juga ada kuburan uang muncul ngetan. Di situ itu konon biasanya nek kuburan ini sing kayak itu ada benda-benda yang kemedol. Bener tak? Ya mungkin kalau strata sosialnya tinggi bekal kuburnya kan mesti ya Selama mahal. jenengan penelitian situ Enggak, saya enggak pernah gali satupun. nggak pernah gali cuma mungkin Walaupun ternyata beberapa tahun setelah itu jumlahnya menjadi semakin sedikit. artinya hilang. Ayo itu kan mungkin di gua wong ya. Dulu hampir 50 ISIS. Sekarang Katanya tinggal sedikit, enggak tahu saya, tapi katanya enggak ada 10 jadi. dan jenenge di gua kan mesti ono tipake dibangun. Nah, ya mesti ono nek mesti kita ke sana mesti akan melihat. Dan nek wong nganti gangsir gitu kan mesti bumbu sesuatu tuh. Nah, ya makanya yang namanya bekal kubur itu. Begitu strata sosialnya tinggi ya bekal kuburnya ya mahal lah. Kan kabar-kabar itu nih biasanya bekal kubur itu kenapa uang itu nekat sampai ganti jika ono kayak emas apa Ya karena kalau dulu itu memang bekal kuburnya bangsa topeng gitu.
topeng tapi mungkin bahan bakunya sing Ya seperti itu. tergantung strata sosialnya. Sing ndek ya iso wesi, iso bogo, iso apa. Perunggu misalnya, sing rada apik mungkin yo perak, sing strata sosialnya tinggi ya bisa emas. Ada beberapa barang ini sing saiki semana-mana itu. Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman dulu saya dokumentasi, kemudian saya pakai leaflet gambar itu. Ana prasasti nyebutnya tahu enggak? Nggak ada, nggak ada. Dari kalangan itu pura-pura itu makamnya. Ya berdasarkan beberapa literatur itu adalah kubur Kalang. Termasuk kesimpulan yang diambil oleh Museum Sono Budoyo. Tahunnya piro? Kubur Kalang itu peradaban sebelum Hindu Buddha bahkan. Atau Hindu Buddha yang bertumpuk dengan peradaban Hindu Buddha. Tapi kan wis sakbare manusia purba kan. No, sudah modern. Sudah termasuk Homo sapiens wong pinter. Wong sampai duwe makam kayak gitu. Ya, itu kan peradaban tinggi sudah, Mas. Urane kan Iya. ora ngetan awak dhewe urung iso maca kenapa mujure ngetan. Nah itu sing urung iso maca kan Ya bisa sebetulnya bisane bahwa penghormatan terhadap matahari. Detailnya penghormatan matahari itu kenapa mujur ngetan Mas? Ya karena terbit matahari dari timur. Sehingga mujur Nyetak. ojo-ojo sing ngetani sikil Mas ora sirah Mas. Ayo nek ning kula niku padha wae nek ngadeg warake nyetak. Oh. Ini persoalan penghormatan matahari. Ya. Kan ana sektor Bahkan itu menjadi kecenderungannya. dan wis kayak gitu ini kan memang kepercayaan sama dewa matahari. Nah makanya dalam perjalanan budaya di mana-mana itu Dewa Matahari menjadi salah satu yang pernah dilakukan oleh leluhur manusia menghormati matahari. Bahkan Jepang sampai sekarang masih. Selain Lebo setahun dengan Ndoro ini makan sejenis itu yang bisa. Katanya ada beberapa, Mas. Saya belum pernah berkunjung ke tempat lain. Kebetulan yang berkunjung baru di Ya, Lebo. ya. Nah ternyata di Jogja juga ada. Tuh, Lah itu kubur Kalang nih Museum Sono Budoyo. Bahkan wong Kalang itu sampai sekarang masih ada komunitasnya. setahun dengan Ya di sekitar kota gede itu, Mas. Jogja. Iya, Prayodranan itu konon ya asetnya kelompok Kalang itu. Gue itu mumpung misalnya pedak turunnya, kan bisa cerita ya Mas. Ya informasi sambil lalu informasi tutur dari orang ke orang. Konon ada ekornya sekitar 2 ruas katanya begitu. Wah ini malah yang teori evolusi itu Ora usah tekan kono kok ndak mari deg-degan. Nggak mari deg-degan. jadi dengan ngomong Tetapi informasi beberapa naskah juga menyebutkan bahwa ada eksodan dari Funan 1500 sebelum Masehi yang karena kalah dalam perebutan kekuasaan eksodan sampai ke tempat kita, sampai ke Kalimantan itu. leluhur awake dhewe kurang Ya, ya barangkali akulturasi genetis lah perkawinan. ya. Terus sampai kesekian ya Mas ya. Lah iya. Yang mereka menguasai betul persoalan-persoalan teknologi. Bahkan Mojopahit itu pernah memanfaatkan wong Kalang sebagai ahli bangunan, ahli logam dan sebagainya. Berarti mereka hidup di zaman-zaman itu ya. Jauh setelah Funan kalau memang analisa itu betul, hipotesa Ya. itu betul. Iya, iya. Kan menarik dengan kerajaan itu memanfaatkan. Iya. Nah kalau dilihat kota gede sebagai pusat industri perak dan segala macam, jangan-jangan ya induknya itu dari Ano, sedulur Kalang yang ada di Jogja. Sebarannya kan kita nggak bisa ukur, Mas. Tapi yang jelas faktanya, ono kubur Kalang ning Jogja, sehingga Museum Sono Budoyo itu menempatkan itu sebagai benda cagar budaya. tapi
Tapi kenapa kok Nduro ana misalnya ning kono iku ana kerajinan perak ning Nduro itu misalnya wong ana kubur kalang dan lain-lain ora ninggalke misalnya ning kene iki wong ahli ngukir. Apakah bangunan Joglo Blora itu tidak produk itu? Karena kan ngomong ngukir ini kan Iki lagi analisa sederhana loh. iya. Nah, jangan-jangan Joglo khas Blora itu juga produk mereka. Ya bisa jadi. Makanya. Bisa jadi. Karena terinformasikan di Mojopaito itu pernah memanfaatkan wong Kalang untuk ahli-ahli konstruksi, ahli-ahli itu. Karena Joglo itu pasti ada ornamen ukir ya Mas. Di samping ornamen ukir, bentuk itu sendiri juga mewartakan tentang desain bentuk itu mewartakan tentang keahlian mereka konstruksi bangunan itu. Ada enggak Mas jejak sejarah ngomong konstruksi bangunan peralatan dengan selain itu peralatan yang wong Kalang misalnya yang bisa ditarik nek saiki kan graji, pasah, patah, ada enggak Mas? Ya temuan-temuan itu kan banyak, Mas. Alat-alat untuk pertanian dan segala macam. Iya. Iya. Yang dulu no. Ada. Terus saiki barang iki. Di museum ada, Mas. Jenengan. Ya itu yang tidak bisa pastikan itu adalah wae wong Kalang. Tetapi olah logam masa lalu dan segala macam itu dimungkinkan. Karena informasi dari Keraton Mojopahit juga menyebutkan ahli di bidang begitu-begitu itu olah logam apa. Dan yang museum ono asal daerah oleh nemokno ning tau itu kan ya patut diduga tetap. Lah, rak ngono ya, Mas. Kesimpulan sementara kan, Mas. Iya, patut diduga lah wong awake dhewe ya karena ya butuh kajian, butuh pakaruan parake, butuh akademisi. Bahasa yang paling pas mungkin gak dimusuhi wong akeh kan patut diduga. Nek dimusuhi wong akeh karepe apik kena mengawan ya gak penak juga. Iya makanya. Maestra hati-hati lah. Mas, sebelum awake dhewe mengakhiri balik nih Bisma harapan jenengan itu bentar lagi ini kan hari jadi 26 terus sampai 10 tahun tentang Irak Yayi Bisma itu dari sisi kuantitas mau kualitas gitu ya. Dari sisi kuantitas ya. Bisalah itu dilestarikan sebagai aktivitas kebudayaan kita. Kalau kita bicara kualitas, karena dulu pernah ada keluhan. Apa itu keluhan? Cara berpakaian sing tukang jamasi dan sebagainya. Tukang jamasi apa sing melu kirap? Sing jamasi sik ae, Mas. Ya, karena itu ya, juga ya. terdokumentasi. Iya. Ya aja nganggo kaos ting serentel dan sebagainya ya kan ya. Standarnya kejawen atau pribadi. Iya yang baik aja deh. Yang baik. Kalau keris itu hubungannya karo kejawen, karo Jawa, karo Keraton Solo, Keraton Yojo, Mangkunegaran maupun Pakualaman, berpakaian yang baik lah. Yang baik itu kan tidak mesti harus kejawen jari. Enggak juga enggak apa-apa. Sorjanan, belangkonan gitu tuh Mas. Tapi kalau begitu kan ya ora ono salahe, biar harmonis dengan benda yang dijamasi itu sendiri. Kita ngomong ngesnya ora kaya ngono. Heeh. Ha sing ora nges blas iki nganggo kaos merke Walrus wis Manchester kabeh bangsa niki ya. Memang pernah itu jadi keluhan. Tahun berapa ya Mas? Ya tahun 2010. Tapi setelah itu kan ada evaluasi kan. Ya evaluasi kemudian menjadi pakaian baik lah. Iya. Yo dhuwur ngisor ireng-ireng ora ketang Gak ora ketang blangkon apa iket apa ditutup lah kepalanya, bentuk penghormatan terhadap komunitas itu sendiri, prosesi itu sendiri, orang-orang yang hadir itu sendiri. Ya ora lucu Mas. Ya tapi tahu Mas. Jine jelas ora kataan cekak. Jine ketokan lho Mas. Wis jine ketokan kaose warose ketoke kancingnya sing loro wis udah dan sebagainya, jangan yang seperti itulah. Itu ya wajar. Iya.
manusiawi lah. Walaupun saya tahu keterampilan orang itu memang memadai untuk Jamas itu Cuma Sanaji. ora didukung. Ya itu yang kemudian ya setelah ada koreksi itu ya mari kita teruske yang berpakaian baik itu diteruske misalnya. Saya sepakat. Ya istilahnya wong itu budayane dhewe. Kenapa acarane ngaji ini kan dari hal-hal yang standar sekali kan? Ya barangkali waktu itu di luar perhatian kita sehingga waton ini memadai dari sisi teknis saja ya wes lah. Ya, nek pelaksanaan kirap Ya pelaksanaan kirapnya ya perubahan putaran dan sebagainya. Nah, itu ya secara umum melewati dalam kabupaten, dalam wakil bupati dan sebagainya sehingga ini kan gitu, kan? ya misalnya kan ono sing bablas rono dan sebagainya, yaitu biar pemangku kebijakan aja deh yang ngambil putusan-putusan semacam itu. Saya boleh usul ya nggak perlu sama SOP ini kan orang macam Saya pikir ya sudah lah mas. Sudah ya. Ya cuman temu gelang dan sebagainya itu mari dipikirkan agar temu gelang itu dalam arti teknis juga temu gelang betul Bisa kan anak pakemin dulu mas maksudnya. Iya iyalah. Anak pakemin itu karena ya itu didelok ning Google komunikasi dengan Solo dengan Jogja dan sebagainya akan ketemu lah mas itu. Namanya mau delok tok ora dipraktekke ya percuma mas. Iya. Mau delok oh kasana ini leader itu. Bukan kalau sudah mengacu atau merujuk pada temu gelang dan sebagainya maka itu akan menjadi perhatian yang lebih sungguh-sungguh. Misalnya topo bisu ya ora usah ngomong dewi-dewi dan sebagainya. Nek sepengetahuan jenengan apa pernah topo bisu terus? Sering lah mas. Kembali ke hati. Ya membangun kesadaran ulang bahwa SOP kebudayaannya begini loh. Ya, tradisinya begini loh. Bahkan esensi ini nalika kirap ya awake dhewe kan donga to Mas. Nah iya. Suk to Mas, kayak gitu to Mas. Ya kalau kita bicara persoalan teologis ya semakin serius ya semakin baik lah. Ya kan gitu aja. Sepakat. Jadi pemirsa sekarang tanggal 11 November 2025 1 bulan lagi tepatnya 11 Desember 2005 Blora akan merayakan hari jadinya ulang tahunnya yang ke 276. Ini satu umur yang sudah sangat-sangat luar biasa kalau kita berpedoman dengan condro sekolah terus warna sabtane ngaji 1749 berarti nanti 11 Desember 2025 Blora itu akan merayakan hari ulang tahun yang jadinya ke 276 bulan. Saya ngobrol ini salah satu pengamat budaya, pengamat sejarah kebudayaan di Blora Mas Gatot Pranoto yang kebetulan beliau sekarang ngurusi ya mengelola satu museum yang nama baru yang ada di Kompleks Tirtonadi. Mudah-mudahan ini satu budaya yang harus dilestarikan, bahkan tadi ada obrolan dari sisi kualitas itu barangkali perlu istilahnya lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan selamat ulang tahun Bloraku yang ke-276. Blora semakin maju dalam segala bidang, termasuk jangan lupa nguri-nguri budaya yang ada di Blora. Pemirsa, mudah-mudahan obrolan singkat kita ini akan ada faedah. Mohon maaf barangkali dalam obrolan kita dengan Mas Gatot, baik Mas Gatot saya ada tutur kata yang karena kilap salah, karena tidak mempunyai tujuan apa-apa, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat ulang tahun Bloraku yang ke-276. Satu harapan budaya tetap dilestarikan, namun kemajuan di segala bidang betul harapkan. Sekian,
sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.